You'll have a visual on Danny in 1 minute. Sideline mark. Halo Sobat Gabut semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu film action terbaik yang diperankan oleh si botak Jason Statham dengan judul Killer Elite yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Masih berperan sebagai pembunuh bayaran profesional, kali ini dia sedang terlibat perjanjian dengan bos minyak Arab Saudi yang mengharuskannya memburu para mantan agen SIS yang telah membunuh anaknya pada perang di masa lalu. Politik bisnis antara pemerintah Inggris dan Arab Saudi membuatnya harus terseret dalam pembunuhan berencana serta konflik rumit dengan pihak agensi. Oke, gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Let's begin! Film dibuka dengan diperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran profesional yaitu Danny, Hunter, Davis, dan Mayer. Terlihat mereka semua sedang melaksanakan misi untuk melenyapkan salah seorang politisi yang sedang melintas. There was a kid in the car! Meskipun mahir dalam urusan membunuh, pada kenyataannya Danny yang berhati baik tak menyukai pekerjaan tersebut dan berencana untuk pensiun. 1 tahun kemudian, ketika Danny sedang bersantai menikmati masa pensiunnya, datanglah sepucuk surat yang menunjukkan bahwa sahabatnya Hunter telah dijadikan sandera. Keesokan harinya, Danny langsung terbang menuju Oman untuk bertemu dengan agen X yang bertindak sebagai penghubung atau calo dari misi-misi rahasia Danny selama ini. Dan orang yang akan menyewa jasa Danny adalah Sheikh Ami bin Isa, seorang sultan minyak penguasa Oman bersama putra bungsunya Bagait. Ia menugaskan Danny untuk membalaskan dendam kematian 3 orang anaknya di perang gurun beberapa tahun lalu. Pemerintah Inggris membentuk pasukan khusus yang bernama SIS untuk melakukan operasi rahasia membunuh para sultan minyak di Oman. Sheikh Ami mengancam Danny untuk melaksanakan tugas tersebut karena jika tidak, kawan baiknya Hunter telah gagal menjalankan misi sebelumnya dan akan dihabisi. Bravo! Akhirnya, Danny terpaksa harus comeback untuk menerima misi berbahaya tersebut. Come on, let's talk. Keesokan harinya, Danny langsung terbang ke Paris untuk menemui timnya yaitu Davis dan Mayer. Dengan imbalan sebesar $6 juta, mereka berdua menerima tugas tersebut dan target pertama mereka adalah Stephen Douglas Harris. Langkah pertama adalah mencari informasi lebih lanjut mengenai data-data pribadi, alamat, serta kebiasaan para target. Namun, ketika Davis berada di sebuah kedai tempat para mantan anggota SIS nongkrong, ada beberapa orang yang mencurigainya dan orang yang memimpin investigasi tersebut adalah Spike.
Kemudian Spike meneruskan informasi tersebut ke para atasan, namun nampaknya para atasan cenderung pasif dalam merespon ancaman tersebut. Keesokan harinya ketika Danny dan kawan-kawan sedang berada di gurun untuk mencari palu yang memiliki corak sama dengan lantai kamar mandi Harris, salah satu anak buah Spike terlihat sedang mengintai mereka dari atas bukit. Shit. Climb up on the next shelf! Sekedar informasi bahwa Sheikh Ami menginginkan bukti berupa rekaman pengakuan pelaku sebelum Danny dan kawan-kawan menghabisi mereka. Dan setiap pembunuhan harus dilakukan dengan jeli dan rapi seakan-akan para korban tewas karena kecelakaan. You got me. I did it. Now I'm timing. To be looking at your fucking face. His name is Captain R. Saul. Kidding me? Hold him still. I'll find you. Okay. Put your fucking head in. Spike menyadari bahwa target mereka adalah para pasukan di Perang Murbat tempo lalu dan target berikutnya merujuk pada Warwick Steve Craig, tentara SIS yang kini masih aktif bertugas. Ketika Danny sedang mengambil insulin yang akan digunakan untuk meracuni Craig, Spike yang kebetulan berada di tempat parkir melihat Danny baru saja keluar dari sana dan seketika itu pula ia langsung berusaha menangkap Danny. Malam harinya, Danny dan Davis sudah berada di depan pangkalan militer SIS dan berencana untuk menyusup masuk. Danny melakukan live streaming detik-detik kematian Craig yang langsung ditonton oleh Sheikh Ami dan anaknya. Singkat cerita, agen X menemui Danny dan tim untuk menyampaikan informasi target berikutnya, yaitu Mayor Simon Macon. Seperti biasa, Danny dan Davis mengintai tempat tinggal dan kebiasaan sang target sebelum mereka melakukan pembunuhan. Kali ini, mereka berencana untuk menjebak Macon dengan wawancara pekerjaan palsu dan akan mensabotase kendaraannya sehingga sang target akan tewas dalam kecelakaan di jalan raya. Spike yang mengetahui rencana kelompok Danny selanjutnya berusaha mengajak para atasan untuk menyusun strategi penangkapan. Namun, kali ini Spike sadar bahwa ternyata para atasan sudah mengetahui ini semua dan melarang Spike untuk ikut campur lebih jauh lagi. Akhirnya Spike memutuskan untuk keluar dari komunitas dan akan tetap berusaha menangkap Danny dan kawan-kawan. Di sisi lain, Danny dan timnya mulai melakukan sabotase beberapa kendaraan yang akan terlibat dalam proses pembunuhan. Mereka akan dibantu oleh pemuda bernama Jack yang sengaja direkrut untuk menjalankan misi kali ini. Sementara itu, Spike juga tengah mengumpulkan beberapa orangnya untuk mencari keberadaan Danny. Pagi harinya misi mulai dijalankan dan terlihat mereka semua begitu tenang dan rapi dalam menjalankan aksinya. You'll have a visual on Danny in 1 minute. Get in behind him. Just do it. Get in. What the hell are you doing, Mom? Sideline Meyer. 100 meters. Now, Kyle. Target at a minder. Karena kecerobohan si bocah Jack mengakibatkan Mayer ikut tewas bersama anak buah Spike.
Stres karena sahabatnya Mayer telah tewas, Davis mencoba bersenang-senang dengan menyewa jasa pengencerotan dan melakukannya di sebuah hotel. Get up. Never heard of him. Davis disambar truk saat dirinya mencoba melarikan diri dari pengejaran, sedangkan Danny sudah menunggu di rumah Spike untuk memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun, suatu malam, Agen X menelpon Danny dan mengatakan bahwa target yang ia bunuh adalah salah. Danny dipaksa untuk menuntaskan misinya karena jika tidak, nyawa sang kekasih akan jadi taruhannya. Kemudian, Danny menemui Agen X untuk memberinya informasi lebih lanjut tentang target selanjutnya, yaitu Ranul Venus. Akan tetapi, ternyata Spike menguntit perbincangan mereka dan segera mengerahkan seluruh timnya untuk menunggu Danny muncul di lokasi target. This could be him, black leathers. Roger that. The roof. And you're dead. Danny berhasil tertangkap dan Spike bertanya alasan kenapa ia tidak membunuh Venus. Ia mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang ingin membunuh. Jika Spike ingin masalah ini selesai, maka ia harus menyerahkan bukti foto palsu tersebut pada Sheikh Ami. Kemudian tiba-tiba datanglah agen dari pemerintah yang menghentikan langkah Spike. Ternyata pihak pemerintah sengaja membiarkan 3 orang anggotanya sendiri mati demi sebuah kontrak bisnis minyak yang akan dijalin bersama Sheikh Ami. Spike dianggap menghalang-halangi rencana bisnis mereka sehingga ia juga harus dilenyapkan. Keesokan harinya, Spike pergi ke istana Sheikh Ami untuk memberinya bukti foto pembunuhan kemarin dan berniat menyelesaikan ini semua. Still alive. But this has got to end. Danny dan Hunter yang juga berencana membunuh Sheikh Ami melihat Spike yang sedang dikejar oleh para pengawal istana. Sheikh Ami telah terbunuh sehingga tidak akan ada lagi kontrak bisnis minyak yang akan menimbulkan konflik ke depan. Danny dan Hunter mengambil beberapa uang imbalan tersebut untuk memulai hidup baru sebagai warga sipil biasa.